Ini untuk yang tahun 2023. Jadi di sini tuh ada beberapa. Halo guys, balik lagi sama aku Fitria. Gimana kabar kalian semua? Akhirnya aku buat video tutorial lagi step by step bagaimana cara daftar beasiswa Jabar Future Leader Scholarship 2023. Nah, for your information ya, aku juga merupakan salah satu alhamdulillahnya awarder dari beasiswa JFLS ini pada tahun 2022. Jadi pertama itu step by stepnya, kalian mungkin harus baca dulu persyaratannya di website dari JFLS ya. Di sini kita buka dulu websitenya. Terus nih ada keterangannya guys. Jadi untuk cara pendaftaran di tahun 2022 dan 2023 itu agak berbeda ya. Aku mau buka dulu aku yang tahun 2022 ya. Nah, bisa dilihat ya untuk tahun 2022 itu kayak gini tampilannya gitu, dan beda buat yang tahun 2023 tuh. Yang 2023 itu nanti diarahkan ke yang nanti aku buka gitu ya. Jadi beda sama yang tahun ini websitenya. Maksudnya tuh tampilan dari websitenya ya. Nah, ini aku bakal jelasin step by stepnya bagaimana sih kalian cara untuk mendaftarnya ya. Kalian harus buat dulu akun dari JFLS ini ya. Nah, ini untuk yang tahun 2023. Jadi di sini tuh ada beberapa komponen yang harus kalian isi ya. Mulai dari yang pertama ini aku akan tunjukin kalian yang pertama dari beasiswa tujuan. Jadi untuk JFLS sendiri tuh ada beberapa kategori nih yang bisa kalian pilih. Mulai dari beasiswa pool, terus beasiswa untuk percepatan akademik atau non akademik yang hanya 1 tahun, terus beasiswa jenis lainnya ya. Jadi sebelum itu kalian baca dulu persyaratan dan juga kategori dari masing-masing beasiswa. Tujuannya karena aku tuh mau daftarnya yang percepatan pendidikan tinggi yang S1 1 tahun ya. Jadi di sini beasiswa tujuannya pilih aku beasiswa reguler karena kebetulan emang di FLS juga ada beasiswa short course ya. Ini lebih baik sih kalian daftarnya itu di laptop ya biar kelihatan jelas banget. Tapi di sini juga kalau misalnya nggak ada gitu bisa di HP juga atau di handphone gitu kayak aku gini. Terus jenjangnya akan aku S1 atau kalian mau pilih bukan S1 bisa ya pilih. Jadi itu sampai S3 juga. Terus program studinya di univ mana, status perkuliahan kalian maba. Kalau maba di sini ada tulisannya baru gitu. Kalau misalnya mahasiswa aktif kayak aku nih semester 7 jadi aktif atau ongoing. Terus kalian pilih kategorinya mau apa, prestasi akademik berarti kalian punya prestasi akademik. Kalau misalnya yang non akademik berarti kalian punya prestasi di bidang non akademik ya. Program studinya apa, masukin nomor induk mahasiswa kalian. Kalau misalnya maba gak ada mungkin itu pakai mau registrasi masuk ke perguruan tinggi guys. Di situ ada tulisannya. Jenis beasiswanya apa? Karena aku masukin cuma ada ini ya, PAN aja ya kalau ya udah ada tandanya berhasil disimpan. Terus isi identitas diri nih, identitas diri ini kalian bisa masukin data diri kalian lah ya. Ini mah udah tahu aku yakin. Jadi kalian bisa isi aja di sini ya. Mulai dari domisili berdasarkan KTP, tempat tinggal saat ini, data ayah ibu, data wali, dan juga berkas identitas diri. Jadi buat berkas identitas diri itu ada kartu keluarga, KTP, foto close up dengan backgroundnya merah atau biru, itu bisa bebas aja ya. Kalau aku sih merah waktu itu. Jadi ini tuh buat formatnya juga, buat foto itu JPG, dan yang buat kartu keluarga PDF, KTP, JPG. Jadi guys sebenarnya ini tuh simple ya, asal kalian perhatiin aja tiap detail dari beasiswa ini. Terus buat pendidikan terakhir nih, ini tuh pendidikan terakhir itu buat aku yang masih ongoing ya. Jadi data nilai terakhir aku tuh IPK terakhir berarti IPK semester 7 ya. Berapa? Terus IPK semester saat ini, IP atau ya IP semester saat ini berapa, masukin juga. Dan berkas nilai terakhir atau transkrip nih ya nanti masukin. Jadi kalau misalnya udah kalian upload nanti statusnya tuh upload, dan kalian bisa di sini kalau misalnya mau diubah atau dihapus gitu. Terus simpan. Nah, buat potensi diri ini kalian bisa masukin sertifikat ya. Mau sertifikat prestasi, organisasi, pengalaman beasiswa, pengalaman kerja, kalian bisa masukin ya guys. Jadi kalian bisa masukin apapun itu gitu ya. Mau webinar juga menurut aku masukin aja semua, karena kita nggak tahu kan ya itu bakal dilihat atau enggak. Karena aku juga sertif webinar dan lain sebagainya aku masukin waktu tahun lalu.
Terus buat persyaratan substantifnya nih ya, ini tuh jadi kalian itu harus memperkenalkan diri kalian nih, atau kenapa sih kalian layak diterima menjadi penerima award dari JFLS ini gitu. Dengan durasinya tuh maksimal 1 menit ya, jadi nggak boleh lebih dari 1 menit gitu. Kalau bisa sih pas banget ya 1 menit gitu. Dan untuk contohnya gimana, kalian bisa cek aja di video aku di YouTube ya, atau nanti mungkin aku simpen di sini gitu. Terus ya, ada buat esai. Jadi esainya itu langsung diketik di sini ya guys. Buat esainya itu minimal 400 kata ya, tapi menurut aku sih kayak 500-an deh ya. Misal gak lebih dari 500. Aku tuh lupa ya tahun kemarin apakah aku tuh minimal 500 kata atau berapa ya gitu. Dan esainya itu tentang peran yang kamu ambil di lingkungan atau organisasi, dan itu juga pernah aku bahas ya. Jadi kalian bisa cek aja selengkapnya. Nah, buat berkas persyaratan substansif itu apa sih? CV gitu ya. CV itu mulai dari pengalaman kerja, beasiswa, pengalaman prestasi dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalnya kalian masih bingung gitu, sebenarnya sih udah pernah juga aku bahas ya, kalian bisa cek aja atau scroll videonya. Tapi kalau misalnya kalian pengen aku review gitu ya, esai ataupun CV, kalian bisa hubungi aku aja, bukan hubungi sih ya, tapi kalian bisa kontak aku aja di Instagram dari yahoo_pjnt, atau kalian bisa klik linknya ada di deskripsi box ya. Kalau udah semuanya itu kalian tinggal simpan aja guys, terus kalian masukin ke dokumen pendukung. Hati-hati ya, jangan sampai kepencet yang submit pendaftaran. Aku nggak tahu sih apakah sebelum semuanya keisi bisa submit atau enggak. Tapi yang pasti hati-hati jangan sampai ke submit. Terus ada dokumen pendukung nih. Di sini tuh ada fakta integritas ya. Jadi kalian bisa download dulu, terus print, terus isi dan pakai materai ya. Materainya jangan sampai kalian buat 2 dokumen itu materai yang sama. Jadi ada 2 materai yang kalian butuhkan. Materai 10.000. Terus surat pernyataan tidak menerima beasiswa juga. Terus surat keterangan aktif kuliah. Di mana sih dapatnya gitu ya? Kalau di aku mah ya, di Unip aku itu tuh tinggal di bagian kemahasiswaan dan kita bisa print sendiri gitu. Kalau misalnya bagi Camaba sepertinya ya, atau kalian kalau misalnya salah aku gitu bisa koreksi, itu tuh pakai tanda bukti kalian tuh diterima di universitasnya, misal jalur SNM, SBM, atau yang sekarang apa SNMBP gitu ya. Kalian bisa pakai itu, ataupun tanyakan aja di Instagram dari JFLS ya, ataukah mungkin di helpdesk-nya di sini ya. Nah, gitu ya. Nanti kalian bisa gitu. Misalnya udah, kalian bisa submit semua, tapi ini tuh kan pendaftarnya masih lama ya, dari sampai dengan 23 Juli. Ya, jadi kalian bisa perhatiin aja tiap komponennya ini, jangan sampai ada yang terlewat. Kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya, kalian bisa komentar aja. Tapi kalau misalnya pengen yang pas respon, kalian bisa cek di Instagram aku @yahoo_pjnt. Dan untuk info beasiswa lainnya kalian bisa cek di Schoolfit. Bye bye, tasyakur ederim. Good luck ya, semoga kita semua bisa lolos JFLS tahun ini.